Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara bagaimana sikap seorang anak terhadap kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya memerintahkan sesuatu, maka kita akan melihat munculnya 5 macam anak. Jadi anak-anak itu ada 5 macam keadaan di saat menyikapi bagaimana ketika kedua orang tuanya memerintahkan sesuatu kepadanya. Pertama adalah anak yang ketika diperintahkan oleh kedua orang tuanya itu, mereka itu tidak mau patuh, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Anak ini yang kemudian dikenal dengan anak durhaka. Yang kedua adalah anak yang ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, namun dia melakukannya itu dengan terpaksa, dengan berat hati. Maka anak yang demikian, ia tidak memperoleh pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah anak yang ia melaksanakan perintah kedua orang tuanya, namun diiringi dengan sesuatu yang menyakiti hati kedua orang tuanya, baik itu lewat ucapannya ataupun dengan sikap yang tidak wajar yang dinampakkan di hadapan kedua orang tuanya tersebut. Maka anak yang seperti ini adalah anak yang sedang melakukan dosa. Dia telah berbuat dosa di hadapan Allah, dianggap dia sedang berbuat dosa. Kemudian saudaraku, keadaan anak yang keempat adalah anak yang ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu, maka dia melaksanakannya dengan senang hati. Tidak ada keterpaksaan sedikit pun di dalam hatinya di saat melaksanakan apapun yang orang tua perintahkan. Dia melaksanakannya dengan senang hati. Dia siap kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Di saat orang tuanya memerintahkan, dia laksanakan. Anak yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan pahala dari pekerjaannya, dari apa yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan model anak yang kelima, keadaan anak yang kelima adalah anak yang langsung berinisiatif untuk melaksanakan yang sebelum diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Anak ini adalah anak yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak yang demikian jarang kita jumpai dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak, hari ini kita yang berhadir di dalam masjid ini, bahwa kita adalah sedang juga di posisi seorang anak. Walaupun kita adalah orang yang sudah berkeluarga sekalipun, walaupun saat ini kita adalah seorang ayah, walaupun saat ini kita adalah seorang ibu, namun kita harus sadar bahwa kita juga pernah menjadi seorang anak, dan sampai hari ini kita adalah anak. Kita juga pernah memiliki kedua orang tua. Nah, ayo kita lihat bagaimana keadaan kita hari ini. Ketika kita menyikapi perintah kedua orang tua kita, apakah kita adalah anak yang cukup siap untuk melaksanakan setiap perintah orang tua kita itu? Ataupun malah kita tidak mau patuh, kita tidak mau menghiraukan ketika orang tua kita butuh bantuan, ketika ayah ibu kita butuh pertolongan kita, butuh sesuatu dari kita, butuh bantuan kita. Apakah kita kemudian membantunya? Ketika orang tua memerintahkan sesuatu, apakah kita melaksanakannya? Ataupun juga banyak kita berikan alasan-alasan yang intinya nantinya kita tidak ingin melaksanakan itu. Maka saudaraku, ayo kita lihat diri kita. Di mana posisi kita di antara 5 keadaan anak tadi? Apakah kita adalah termasuk anak yang patuh? Atau patuh tapi terpaksa? Atau patuh tapi menyakiti? Atau patuh dengan senang hati? Ataupun kita adalah anak yang memang berinisiatif sebelum pun diperintahkan? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, sehingga kita menjadi anak yang selalu patuh taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan setiap perintah yang datang dari kedua orang tua kita apabila kita pandang perintah itu adalah mengandung kebaikan di dalamnya.
Karena saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada ibu, taat kepada ayah, itu hakikatnya adalah kita sedang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Mentaati kedua orang tua adalah atas dasar perintah juga dari Al-Qur'anul Karim. Perintah untuk taat kepada kedua orang tua adalah atas dasar juga perintah dari sunnah Rasulullah SAW. Allah telah memerintahkan kita untuk supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah dalam sunnah yang sahihah, yang sangat mulia, juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Maka dari itu, ayo kita lihat hari ini, bagaimana sih keadaan kita secara khusus hari ini. Dalam bagaimanapun kondisi kita hari ini, sekali lagi, ya jangan kita nanti menyangka bahwa aku sudah berkeluarga, maka aku tidak perlu lagi bakti kepada kedua orang tuaku. Aku kan sudah menjadi seorang ayah hari ini. Aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu. Seakan-akan kita sudah terputus bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tidak demikian, wahai saudaraku, tidak demikian. Kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita kapanpun itu. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah tiada lagi, sudah duluan meninggalkan kita, maka seorang anak masih dituntut juga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Kita harus menghadirkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Dan itu yang hari ini sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Jangan pernah kita tinggalkan dalam sujud kita mungkin. Setelah sholat 5 waktu kita, dan kapanpun itu, hadirkan doa-doa terbaik. Terkhususnya adalah keampunan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedua orang tua kita diampuni setiap kesalahan, kekhilafan yang pernah beliau-beliau lakukan semasa hidup di dunia, dan semoga beliau-beliau itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati di alam barzakhnya, diberkahi, dan juga dirahmati di alam-alam berikutnya, sampai Allah merahmati kedua orang tua kita dengan memasukkan beliau ini ke dalam surganya. Itu adalah sikap kita seorang anak yang masih hidup terhadap kedua orang tua yang sudah duluan meninggalkan kita. Kita boleh saja berdoa dengan redaksi yang terdapat dalam hadis, misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan setiap dosa kedua orang tuaku, ayah dan ibuku, dan rahmatilah mereka berdua sebagai mereka itu telah menyayangi kami semasa kami masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayo kita perhatikan kita yang sudah berkeluarga saat ini. Kita yang sekarang sudah menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kita perhatikan bagaimana keadaan anak-anak kita sekarang. Di mana posisi anak kita sekarang? Di antara kelima keadaan ataupun 5 macam anak yang telah kami sebutkan tadi. Apakah anak-anak kita hari inilah anak yang patuh terhadap perintah kita? Apakah anak kita itulah anak yang dia patuh tapi selalu mengerjakan perintah kita dengan keterpaksaan? Coba kita perhatikan bagaimana keadaan anak kita hari ini. Apakah anak kita ketika kita perintahkan dia anak yang patuh, atau malah dia patuh tapi menyakiti hati kita? Apakah dia anak yang patuh dengan senang hati, ataupun malah anak kita adalah anak yang selalu berinisiatif? Sebelum kita perintahkan dia langsung paham bahwa itu mesti dia lakukan. Dia tidak ingin memberatkan kedua orang tuanya. Maka anak yang seperti ini adalah anak yang pasti menjadi harapan kita semua. Dan kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selaku kita adalah orang tuanya. Karena orang tua doanya insya Allah mustajab. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, penuh harap, kemudian kita menghindari diri dari hal-hal yang membuat doa tidak terkabulkan, hindari makan dan minum yang haram, dan lain sebagainya, insya Allah setiap doa kita insya Allah akan mustajab. Maka jangan pernah kita orang tua juga lengah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan saat ini bagi kita yang sedang berikhtiar, bagi kita yang sedang sangat bercita-cita supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka jawabannya, mari sama-sama kita pastikan bahwa anak kita itu benar-benar terdidik dengan didikan yang islami di dalam rumahnya. Kita selaku ayah, kita selaku ibu harus cukup mampu kemudian memberikan pendidikan-pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang baik dalam rumah tangga, pendidikan yang baik
dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya adalah pendidikan teladan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sebuah pepatah Arab mengatakan apa? Bahasa teladan, keteladanan itu lebih besar pengaruhnya daripada bahasa lisan ataupun bahasa kata-kata, ucapan kata-kata. Teladan itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah keluarga. Anak-anak hari ini terkadang tidak butuh banyak ceramah. Anak-anak kita hari ini terkadang tidak butuh banyak cerita. Anak-anak kita hari ini terkadang tidak butuh banyak nasihat dan nasihat. Yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak hari ini adalah bagaimana keteladanan dari orang tuanya, baik dari ayah dan ibunya. Maka ketika kita mendidik anak kita di rumah kita dengan pendidikan yang benar, yang baik, bagaimana cara makan sesuai dengan Islam, adab-adab Islami kita ajarkan, baik itu ada adab makan, adab tidur, ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian insya Allah dia akan tumbuh dewasa nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi yang pertama yang harus dipastikan apa? Kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus cukup mampu mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar di rumah kita. Nah, yang kedua adalah pastikan pendidikan sekolahnya itulah pendidikan yang benar, baik. Karena hari ini ketika anak-anak sudah terdidik dengan baik di rumah, terkadang bisa juga nanti berubah menjadi nggak baik ketika kita salah memilih sekolah untuk dia menjadi tempat belajarnya. Begitu banyak hari ini anak-anak jadi malah bandel ketika dia bergaul berteman dengan teman-teman sekelasnya di sekolah. Maka dari itu kita orang tua dalam hal ini harus memastikan di mana anak kita sekolah. Coba perhatikan bagaimana kurikulum sekolah tersebut. Dan coba yang kedua perhatikan siapa yang menjadi pengajar untuk anak-anak kita. Apakah si pengajar ini adalah orang soleh atau tidak soleh? Karena saudaraku, sekolah baik dan buruknya nanti hasil didikannya itu juga sangat berpengaruh dari yang namanya kurikulum belajar dan juga yang mengajar. Jadi guru itu menjadi persoalan juga saudaraku dalam pendidikan. Coba kita perhatikan guru-guru yang mengajari anak-anak kita itu adalah secara pribadinya orang soleh atau bukan. Dan kurikulum yang dijadikan sistem mengajar di tempat itu apakah sesuai dengan Quran wa Sunnah atau tidak. Karena kalau ini tidak benar, tidak baik, maka juga akan mempengaruhi keadaan anak kita nantinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah anak kita harus terdidik dengan didikan yang baik di rumah. Yang kemudian yang kedua kita harus betul-betul melihat sekolah mana yang tepat untuk anak kita dari segi sistemnya, kurikulumnya atau guru yang mengajarinya. Dan yang ketiga kita harus pastikan baik lingkungan pergaulannya. Hari ini terkadang di rumah dia baik, di sekolah dia baik, namun teman-teman bergaul di lingkungannya itu tidak baik. Dan ini juga akan membawa pengaruh besar kepada karakter sang anak. Ayo kita perhatikan dengan siapa dia berteman ketika dia di luar rumah dan ketika dia tidak di sekolah. Dan lingkungan yang kita maksud di sini bisa dibagi menjadi dua lingkungan yang dimaksud. Lingkungan yang harus kita pastikan baik adalah lingkungan alam nyatanya, yaitu teman-teman bergaul yang dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam alam nyata. Yang kedua yang harus kita pastikan baik adalah lingkungan alamnya. Media sosialnya kita perhatikan. Dia berteman dengan siapa di media sosial? Di Facebook dia, di IG dia. Coba kita perhatikan. Maka dalam hal ini orang tua harus cukup mampu mengontrol sampai ke arah itu. Ayo kita perhatikan apa yang ditonton oleh anak-anak kita di HP-nya. Ayo kita perhatikan apa isi chattingan dia dengan teman-temannya. Maka dari itu saudaraku, ketika kita orang tua sudah memastikan anak kita baik di rumahnya, kita memberi pendidikan yang baik di rumahnya, kemudian juga kita memastikan bahwa sekolahnya itulah sekolah yang benar, tepat, bagus secara kurikulum dan si pendidiknya. Kemudian kita pastikan juga anak kita berada di lingkungan yang islami, baik itu alam nyata ataupun alam maya, maka insya Allah kemudian akan lahir di tengah-tengah kehidupan kita ini anak-anak yang soleh dan soleha. Jamaah salat subuh yang semoga kita semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan kajian subuh rutinitas kita ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil manfaatnya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.